lagi dengan saya Winda. Di sini saya akan kembali memberikan tutorial cara pembuatan poster dengan aplikasi Canva. Dan saya akan mengambil materi kelas 10 PPKN Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama kita harus mengkoneksikan dulu laptop kita dengan jaringan internet. Kemudian kita buka Google Chrome. Setelah terkoneksi, pastikan kita menggunakan email belajar ID yang telah difasilitasi oleh Kemendikbud. Setelah itu kita buka, kita ketik Canva. Nah, setelah muncul, karena di sini saya sudah sering menggunakan Canva, maka di sini langsung terkoneksi dengan email saya. Kemudian, yang pertama kita pilih Create Design. Setelah itu kita pilih Poster. Selanjutnya, setelah nanti ada penampilan seperti ini, teman-teman juga bisa memilihnya desain sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya akan memilih desain, nah ini yang cukup unik. Nah, agar teman-teman bisa mudah untuk mengeditnya, kita juga bisa memperbesarnya dengan cara menekan tombol yang di sini sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, karena kita mengambil materi untuk PPKN kelas 10 dalam Kurikulum Merdeka, saya akan berangkatnya dari semester 2 karena saat ini adalah semester 2, yaitu tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menyesuaikan ukurannya agar terlihat elok. Nah, Bingkai. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa berpatokan kepada buku paket yang sudah kita pegang, di mana materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di sini teman-teman bisa memberikan poin penting atau garis besarnya saja, yaitu keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya akan munculkan dalam poster saya adalah yang pertama, keberagaman suku bangsa. Nah, setelah itu kita juga bisa mengambil poin keberagaman budaya, yaitu ada sistem mata pencaharian. Misalnya, sistem mata pencaharian. Kemudian selain itu ada juga sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sistem teknologi serta bahasa. Nah, teman-teman setelah menuliskan garis besarnya, teman-teman juga bisa membantunya untuk mencari gambar-gambar yang kita butuhkan. Misalnya keberagaman suku bangsa. Misalnya ada suku Gayo dari Aceh. Kita klik gambar. Kemudian kita pilih dengan cara menekannya seperti ini, klik kanan, kemudian save image. Setelah tersimpan, kita namakan Gayo. Kemudian selain itu misalnya kita pilih suku Baduy. Sama seperti tadi, kita klik gambar. Setelah muncul, teman-teman bisa memilihnya. Misalnya dari sini, kita klik kanan, save image, dan kita namakan. Nah, setelah beberapa suku dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika sudah kita download, maka kita klik menu upload yang ada di Canva. Setelah itu kita klik upload file. Dia akan mencari di mana foto yang sudah kita download tadi. Nih, misalnya seperti saya sudah mendownloadnya suku Baduy dan suku Gayo. Setelah itu, setelah kita klik upload file, lalu
muncullah gambar-gambar yang sudah kita download. Setelah itu, teman-teman bisa menyesuaikan ukuran tulisan agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, kita bisa gesernya dengan cara menekan kursor yang ada di bawah. Kemudian di sini kita klik gambar-gambarnya. Pastikan teman-teman ingat ya nama-namanya. Ini adalah suku Baduy. Nah, kemudian di sini ada suku Gayo. Kita bisa mengatur gambar-gambar ini sesuai dengan selera kita. Misalnya mau dikecilin supaya muat banyak, teman-teman tinggal tekan kursor, kemudian geser sampai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, kita juga bisa memiringkan gambar sesuai dengan selera, yaitu dengan cara menekan tanda panah yang seperti perputaran 360 derajat. Nah, ini juga bisa teman-teman geser sesuai selera seperti ini. Kemudian, selain keberagaman suku bangsa, kita juga memilih sistem mata pencarian. Seperti cara yang tadi, misalnya mata pencarian yang ada di Indonesia adalah pertanian. Dengan cara yang sama, kita pun akan mengklik gambar, kemudian kita pilih sesuai selera. Setelah kita temukan gambar yang kita suka, kita tinggal klik kanan, kemudian save image, dan kita beri nama pertanian. Selain pertanian, negara kita juga ada mata pencariannya, yaitu pertambangan. Nah, sama, kita klik gambar, kemudian kita pilih yang kira-kira mewakili mata pencarian pertambangan. Nah, misalnya ini. Oke, sama caranya, yaitu save image. Setelah kita save, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Canva dengan cara yang sama. Kita upload file, kemudian kita masukkan hasil downloadan yang sudah kita pilih tadi. Kemudian klik open, maka file tersebut akan masuk ke dalam aplikasi Canva kita. Nah, sama dengan halnya yang tadi kita lakukan, yaitu menyesuaikan ukuran huruf atau tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, teman-teman juga bisa merubah jenis ukuran hurufnya ya. Misalnya di sini sebelumnya adalah Della Resparia. Kita tinggal klik jenis huruf yang akan kita rubah. Kemudian di sini ada tulisan untuk ganti hurufnya. Teman-teman bisa pilih sesuai selera juga. Misalnya saya ganti Vampira One. Nah, dia akan berubah. Selain ukuran atau jenis huruf, teman-teman juga bisa merubah warnanya. Tinggal klik di sini ada tulisan A, kemudian pilih warna sesuai dengan selera teman-teman. Nah, misalnya di sini saya memilih warna hijau. Nah, otomatis dia akan berubah warna. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita baru sampai sistem mata pencarian. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada sistem pertambangan. Oke, seperti tadi ukurannya kita sesuaikan. Dan kalau teman-teman ingin nampak miring, maka tinggal diputar sesuai dengan arah yang teman-teman inginkan. Setelah itu, teman-teman juga bisa memenuhi kriteria yang selanjutnya, yaitu tentang kesenian. Misalnya kesenian yang ada di Indonesia. Kita klik saja kesenian di Indonesia. Nah, kita klik gambar, teman-teman bisa memilihnya. Saya akan memilih beberapa gambar di sini. Hanya perwakilan saja. Selanjutnya, setelah berhasil kita download, kita kembali lagi ke aplikasi Canva, kemudian upload file, masukkan file yang sudah kita pilih ke dalam Canva. Nah, sambil menunggu file tersebut masuk atau foto tersebut masuk, kita bisa menyesuaikan bentuk
tulisannya. Kemudian seperti tadi kita langsung pilih gambarnya dan kita klik 2 kali, dia akan masuk ke poster di mana kita sudah membuatnya. Selanjutnya sama untuk gambar seni yang kedua, teman-teman, seperti tadi ya, biar muat, jadi kita agak miringkan sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa memberikan nama sebagai bentuk nyata kalau memang ini adalah hasil karya kita. Misalnya di sini saya namakan nama saya. Selanjutnya kita tinggal finishing untuk perapihan, atau teman-teman juga bisa next ke bab yang selanjutnya. Saya akan memilih bab yang kedua, yaitu tentang NKRI. Di sini saya akan memilih ini. Nah, caranya teman-teman boleh teman-teman memilih add page, kemudian pilih desain yang teman-teman suka. Saya lebih suka ini gambar-gambar yang terlihat tidak terlalu mencolok. Kemudian tema yang kedua kita adalah NKRI. Nah, biasanya saya akan mengganti jenis hurufnya. Nah, setelah itu kita lihat materi NKRI. Dimana di sini garis besarnya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara, baik itu sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan yang terakhir warga negara. Ya, ada 3 poin penting teman-teman. Di sini kita bisa langsung mengkliknya, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, apabila teman-teman menemukan tulisan atau ukuran hurufnya terlalu besar, teman-teman bisa memperkecilnya dengan pencet atau menekan minimalis. Yang tanda minus ini disesuaikan sampai nampak sesuai dengan apa yang tersedia. Nah, begitu juga kalau misalnya terlalu kecil, teman-teman tinggal klik tanda tambah. Nah, kemudian saya akan mengganti warnanya agar lebih manis. Kita pilih warna ini, warna pink. Selanjutnya yaitu tentang 3 isi materinya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Warga sekolah. Kita minimalis untuk ukuran hurufnya sampai muat. Kemudian kita juga ganti jenis hurufnya. Setelah itu kembali kita sesuaikan dan kita pilih warnanya sesuai selera kita. Nah, selanjutnya teman-teman juga di sini bisa mengcopy paste dengan cara tekan tanda tambah, karena kebetulan di sini materinya mirip, hanya berbeda sebagai warga, apakah warga sekolah, apakah warga masyarakat, atau warga negara. Warga masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman seperti tadi tinggal klik tanda tambah, itu artinya kita mengcopy paste teman-teman. Kita tinggal sedikit mengedit hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, agar poster kita lebih menarik, kita juga bisa mendownload gambarnya teman-teman. Hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah. Nah, kita pilih gambar yang kira-kira sesuai dengan judul yang ada di poster kita. Misalnya di sekolah. Nah, ini hak dan kewajibanku, ini posisinya ada di sekolah. Boleh. Kemudian kita juga bisa memilih gambar yang lain, hak dan kewajiban di masyarakat.
ini kita bisa save image kembali, kemudian klik save, dia akan tersimpan otomatis di dalam laptop kita. Selain itu, kita juga mencari hak dan kewajiban di negara, hak dan kewajiban warga negara. Gambarnya bisa muncul, teman-teman bisa memilihnya. Nah, ini kita tinggal save dan kembali lagi ke aplikasi Canva seperti itu teman-teman. Kemudian kita klik tombol upload, kemudian upload file, barulah kita masukkan file-file yang kita butuhkan ke dalam aplikasi Canva. Secara otomatis mereka akan langsung masuk ke dalam aplikasi Canva kita. Nah, setelah mereka masuk, kita tentukan nih mana saja hak dan kewajiban warga sekolah. Nah, ini sama halnya seperti tadi, kita akan menyesuaikan ukuran gambar yang sudah kita download dengan space tulisannya. Misalnya kita letakkan di sini supaya lebih variatif. Kita selang-seling teman-teman, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Ini sorry teman-teman, ini adalah subjudulnya. Ini berarti di sini. Yang kedua baru hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini ada tanda serunya supaya tetap nampak. Kita bisa switch, simpan di sini. Lalu kita pilih hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini dia. Kita kecilkan gambarnya sesuai dengan yang tersedia tulisannya. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tadi sudah kita download, apakah belum masuk? Nah, apabila belum masuk, kita bisa klik kembali upload file, kemudian kita pilih hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oh, ternyata sudah masuk. Ya, ini dia gambarnya. Ya, kita bisa sesuaikan. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman tetap memberikan identitas teman-teman. Itu menunjukkan bahwa memang benar ini adalah karya teman-teman. Nah, di sini juga bisa menuliskan materi atau mata pelajaran yang teman-teman buat. Nah, kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, apabila teman-teman mau menambahkan halaman, teman-teman tinggal klik add page, kemudian pilih kembali desain yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya akan memilih desain ini, yaitu untuk materi atau bab yang ketiga, yaitu tentang Pancasila. Pancasila ini perumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu adalah judulnya ya teman-teman. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita bisa menggeser pernak-pernik yang ada di desain ini sesuai dengan selera kita. Misalnya saya ingin memperbesar ini, kemudian gambarnya saya pindahkan. Nah, ini juga supaya nampak cantik, biasanya saya simpan tulisannya di tengah-tengah. Selanjutnya, karena perumusan Pancasila ini dirumuskan oleh 3 orang tokoh, maka kita akan mendownload para tokoh tersebut. Misalnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merumuskan
dasar negara. Nah, di sini usahakan ada hasil dari pemikiran beliau. Selain Soekarno, kita juga memilihnya yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Merumuskan dasar negara. Nah, kita pilih lagi Yamin. Oh, ini adalah biografi beliau. Kita membutuhkan hanya ide beliau pada saat merumuskan dasar negara. Selain Muhammad Yamin, satu lagi tokohnya yaitu Supomo dalam merumuskan dasar negara. Nah, ini dia Supomo. Sudah 3 orang tokohnya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Canva. Kita klik lagi menu menu upload filenya. Kemudian kita cari file yang sudah kita download tersebut. Oh, teman-teman, ini ada file yang tidak sesuai foto. Usahakan teman-teman mendownloadnya itu yang dalam bentuk image, supaya nanti gampang atau masuknya bisa lebih enak. Saya cari dulu teman-teman, coba apakah dia mau. Save image. Oh, dia masih web file. Kita carinya yang image. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apabila teman-teman menghadapi masalah, dan pada saat kita mengerjakan Canva, kita akan menemukan sendiri solusinya. Yang penting teman-teman mau untuk mencobanya. Coba lagi di sini, save image. Nah, ini sudah dapat file JPEG image, baru kita save. Nah, tadi juga untuk Yamin, filenya tidak mendukung. Kita carinya tentang rumusan dasar negara. Cari lagi. Coba yang mana ya teman-teman, sebentar ya, ini kita masih mencari Muhammad Yamin. Kita tulis lengkap namanya Yamin. Masih ya teman-teman, masih web file, sedangkan kita membutuhkannya file image atau foto. Ini masih sekolah. Baik. Nah, kemudian kita sudah memasukkannya. Setelah itu kita hapus dulu ini aksesoris atau perlengkapan yang ada di sini. Kemudian kalau sudah bersih, kita dapat mengkliknya gambar-gambar yang kita butuhkan ini ke dalam file yang sudah kita buat. Nah, ini sudah kita masukkan tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Kita bisa memiringkannya sesuai dengan selera. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada dari Yamin.
kita bisa simpan beliau di atas, kemudian geser sedikit. Nah, kemudian kita perkecil supaya muat semuanya. Setelah itu bapak supomonya kita masukkan, masukkannya kita ke bawah. Nah, setelah ini selesai teman-teman. Nah, ini adalah cara pembuatan poster. Nah, karena saya sudah pernah membuat ini, jadi saya bisa melihatnya di hasil pembuatan. Jadi apapun produk kita, selama kita menggunakan aplikasi Canva, itu akan tersimpan otomatis, yaitu tinggal klik project, kita akan menemukan hasil karya kita. Misalnya sudah 1 bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, itu akan tetap tersimpan teman-teman. Nah, ini adalah hasil project yang sudah saya kerjakan dalam pembuatan poster untuk materi kelas 10 kurikulum merdeka selama 1 tahun. Nah, saya perbesar teman-teman biar nampak lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Intinya, kalau kita menggunakan aplikasi Canva, yang penting kita mau mencoba, nanti kita akan banyak hal-hal baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Semakin sering kita gunakan, maka semakin banyak juga project yang akan tersimpan di dalam file Canva kita. Nah, ini teman-teman hasil produk saya untuk pembuatan poster. Sebentar masih valid. Nah, saya perbesar. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, ini ada profil pelajar Pancasila, karena di dalam kurikulum merdeka juga harus mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian NKRI, selanjutnya UUD NRI tahun 1945, dan yang terakhir perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video pembuatan aplikasi Canva untuk media pembelajaran berupa poster. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.